Jangan lupa hashtagnya kawan-kawan Tim Indonesia. Betul, T1M Indonesia ya, langsung aja di spam kalian yang lagi nonton di YouTube, Atau lagi TVRI. ikut watch party juga. Ya TVRI gimana spam? TVRI jangan lupa ini. Spamnya pakai story terus komentar hashtag di YouTube. Bener. Boleh. Ikut juga ya. Ikut ya. Aduh. Iya ngikutan biar rame. Yang penting lah yuk satu lagi Indonesia yuk. Tapi ingat Udah ya. lama kita nggak dapat piala internasional Iya yuk. nih, ayo udah absennya udah lama, udahan nih absennya yuk. Tapi ya kelihatan sih sebenarnya Onyx nih mereka juga nggak boleh terlalu ke bawah suasana ya. Iya. Overhype itu jangan Cuman ya, tetap tenangnya harus gini. waspada. Yang overhype casternya deh. Iya. Aku sih, aku sih dari tadi udah full senyum Tapi banget. kita tenang aja sih Momo. Tadi kan Kenapa gua tuh, udah kenapa? sempet nanya juga sama Aziz kan. Kira-kira ada tipsnya nih biar nggak ke bawah hype. Iya. Udah nggak perlu tips lagi. Onyx udah tahu apa yang harus dilakukan. Iya. Nah. Dan selama Coach Chef masih tersenyum kita cuma bisa Aman ya? tenang. Aman. Aman. Coach belum Aman. kalau diem baru ya. Kalau diem kita baru bingung. Kenapa nih Coach Chef nih? Ya, tapi dari sisi Eko, Sunford-nya sih jadi pertanyaan kita sekarang. 2 game loh. Sunford bener-bener gak ada Nggak keleluasaan nyaman ya. untuk bisa nge-zoning out lawan seperti yang dipertontonkan biasanya. Iya. Dia di depan, dia acak-acak lini belakangnya, teman-teman yang lain bakal follow up. Yang kejadian ini adalah Sunford-nya lagi mau masuk, udah gak ada Sunford Apakah metanya udah mulai bergerak Om? ke XP kan. Iya, jadi kayak metanya tuh udah bukan yang XP ngacak-ngacak sendiri tukar satu gitu loh. Mungkin ya, mungkin. Yap. Karena makin kesini makin jarang kan kita ngelihat Yuzongnya mulai turun. Kan ada Yuzong. Lapu-lapu iya maksudnya Yuzong lapu-lapu yang udah mulai turun pick rate-nya Tuh. dengan munculnya seperti yang ngurusin landing lagi, bahkan Uranus yang muncul Om. Iya. Yap. Uranus kemarin juga dipakai gelar bagus. Bagus. Langsung di Langsung di ban game ketiga. Gak mau lihat lagi, capek ya. Iya. Karena Boots kalah landing waktu itu. Apakah mungkin ada Uranus yang muncul nih Om? Mungkin Ih. kalau aku sih tetap mungkin banget, itu salah satu hero favorit atau mungkin ya sempet dibawakan sama Boots loh. Hari pertama kan Maniac tuh dia. Maniac pertama, Oh, iya player tuh. pertama. Wah openingnya sih luar biasa loh. Serba pertama ya. Walaupun Iya. satu jantung saat itu ya. Lumayan sih Bun. Tapi ya kita melihat untuk 2-0 diamankan Onyx, kantongnya bentar lagi penuh nih dari Onyx 3-0. Apakah akan kita lihat di game yang ketiga draft pick? Eko masih first pick kah? Atau ada yang berubah dari drafting phase di game kita yang ketiga? Dan Onyx first pick sekarang. Nah berubah nih berarti kalau Oke. Waduh, ngacak lagi di konsep ini Om. kacak nih ya, beda nih ya. Tapi mereka ya gak apa-apa buang aja Lancelotnya. Menurutku Lancelot bisa dilepasin sama Eko. Iya. Bisa dilepasin sama mereka. Di pick nggak sama Onyx itu yang jadi pertanyaan Om. Nah, itu tuh. Bisa besar kemungkinan Mereka lebih Enggak. prioritasin Suns gak sih? iya mending Valentina gak? Ya hero-hero kuncinya lah ya. Ya. Atau Iya. bahkan Kadita kali yang Kadita bisa juga di-flexin bisa. juga kan. Iya. Tapi ini bandnya udah jelas nih targetnya masih sama ya. Ke arah Stanford. Satu band lagi Kaja. Wah, Kaja. oke. Respect terhadap Kaja nih. Ini bau-bau Lancelot kayaknya nih Om atau assassin lain ya. Lancelot kayaknya dilepas deh, kayaknya Eko Bende juga. Mereka pasti kasih kita lah, Lancelot gak mungkin mau dipakai juga, orang kita udah kalah 2 kali pakai Lancelot. Ini antara Iya. pilihan band Joy atau band Valentina nih? Ya menarik. Oh iya benar ya, masih Iya ada Joy juga. Masih ada Joy. Betul. Ini Novaria bener-bener nggak ini nih. Gak nggak mau laku nih, gak laku nih Serius Novaria. nih. Novaria ini nggak mau, ya udahlah kalau nggak mau nggak apa-apa lah. Kan saya nawarin doang ya. Cuman band terakhir gue setuju ke arah Joy sih. Lumayan setuju maksudnya ke arah Joy daripada ke arah Valentina. Karena susah juga kalau dia band Valentina diambil Joy, nanti yang mengurus landingnya Joy siapa? Iya. Oh enggak, mereka lebih respect ke Suns. Nah, ini ada Joy, ada Valen. Ambil yang mana nih? Ambil Atau Kadita bahkan. Valen kalau aku ya. Kalau aku sih Valen, masih ya? Valen Karena sih. bisa kopi-kopi juga nantinya. Iya. Jatuh-jatuhnya ya dia bisa punya sisi. Oke. Dan Diambil kita Joy. salah Oke, semuanya. Adalah Joy. Joy Diambil juga. Joy dulu. Oke. Betul. Karena mungkin udah ngeliat Valennya Sanji tadi sebenarnya juga nggak gitu main kan. So dia Valen, Valen Fredrin. Fredrin. Lancelotnya dilepas. Dan apakah ini mau dipakai sama Onyx Om? Lancelotnya atau dia main Joy jungler lain. gitu. mungkin maksudnya kayak Bane atau Martis, Akai. Bisa. Ada Akai juga mas. Meskipun memang ya kalau Akai heavy spinnya bisa di copy ya. Aduh gasing. Diadu gasing nanti. Tapi Kadita dilepaskan. Ah ini Kadita flex nih harusnya nih. Kaditanya masih flex nih, sabar dulu nih. Bisa Nomornya bisa di- disimpan. E-boy atau bisa di Sams juga. Pick yang ketiga ini anak apa? Marksman kah? Cloud atau mau Kari. Franco? Kalau mau Marksman masih ada Beatrix juga. Matrix. Tapi ya marksman biasanya diambil kan tadi. Iya iya. Mereka ngamanin marksman selalu di pick yang ketiga. Pick 23 buat Onyx. Iya. Cuman ini mereka first pick sekarang. Tapi Melissa Melissa, kembali. sih. Ya. Safety juga karena ada go away buat lawan Fredrin kan lumayan enak ya. Terus mereka takut mungkin kalau Grok yang di pick ya.
Bisa jadi. Tapi tidak akan ada Apa coba nih mau Kadita hero diambil Onyx. Sanford dulu. Franco-nya ke sana malah. Oh, Stopper kira- Joy kan? Yap. Iya, benar. Stopper pasti. Serem sih Franco ini lumayan serem sih sebenarnya. Presence-nya dia ya. Ya tapi sebenarnya untuk Franco ya, dia kan hero rumput. Nah buka rumput nih siapa yang duluan dalam rumput? Kalau ada Kadita dalam rumput, wah Tapi masalahnya kalau Kadita ngecek pun sebenarnya Iron Hook-nya Franco masih lebih nyampe duluan. bener. Jadi sama-sama kan sebenarnya. Ya mungkin nanti ya mau nggak mau Fredrin-nya duluan. Ya. Bukain dulu nemu siapa baru Franco-nya. Mungkin lebih ke arah backup kali ya Franco-nya ini. Jadi ketika Joy-nya masuk, di situ lah baru Bloodihan gitu kan. Tapi Iya. kayak Joy-nya jungler deh feelingku. Ya, tapi Iya, ini kan single target juga kan buat Bloodhound-nya dia. Iya. Berarti kalau misalnya seperti itu Faramis juga masih ada sih. Para Iya, disebut Onyx. Faramis masih ada buat Onyx. Iya. Kalau masih di flex ya Kaditanya. Oke. Marksman-nya mulai ditutup, Cloud yang sudah nggak ada. Tutup dah Cloud Breatrix kali ya. Wah, masih sama second phase band-nya dari Eko, Fanny dan Hayabusa. Satu band terakhir kemana? Beatrix kah? Atau Kari atau Brody? Sebenarnya tergantung kalau mereka ngebandnya Kari berarti kemungkinan fighter tank jungler yang dipakai Kairi. Brody juga bisa masuk nih karena lumayan kuat kan landingnya. Bin? Bin, ada Bin, oke. Tutup. Kalau misalnya mereka tutup Beatrix, mereka bisa ambil tank jungler. Tapi Grok. Grok. Gue mikir tadi mau pakai Grok loh, Onyx. Enak juga kan kayak Grok buka-buka vision Ya, ke Grok depan. Kadita ya. Iya, jadi ada yang pas baru wild charge. Kalau enggak ya udah. Dan lapu-lapu kembali digunakan Sanford dengan hero favoritnya ya. Lapu-lapu yang di game kedua sebenarnya sih kurang maksimal tapi ya dia percaya masih bisa. Berarti ini Joy-nya flex. Tapi sekarang ini adalah kartu terakhir yang akan dibuka oleh Onyx. Dan kita akan melihat Kaditanya kemana nih, di Keyboy atau di Suns. Kalau Joy jungle berarti XP-nya bisa Masya lagi ya. Tapi Joy Jungle resikonya lumayan besar. Itu Iya. dia. Stoppernya besar banyak banget banget ini. ya. Stoppernya banyak Takutnya banget. nabrak-nabrak kan belum ada vengeance lagi. Iya, bukan belum ada, gak ada. Nggak Iya, ada. maksudnya nggak ada vengeance lagi. Itu agak berat. Tapi ya tergantung kalau memang mereka konsepnya udah matang silahkan aja. Lancelot. Oke, Lancelot untuk Oke. Kairi. Nah ini pembuktian nih. Yang mana ya? Romernya kemana? Coba lagi Faramis kali. oke sih sebenarnya kalau mereka mau untuk extend team fight ya. Coba lagi udah. Tapi masalahnya nggak ada yang tebel di depannya. Tapi Akan Kufra. oke, mereka butuh yang tebel, mereka butuh tumbal. Tumbal. Matrix last pick dari Eko. Oke, 10 hero-nya sudah muncul. Dan ini menjadi match point untuk tim Indonesia yaitu Onyx. Satu kesempatan lagi teman-teman, satu game lagi bisa aja dapetin slot di grand final. Jadi tolong lupakan dulu kalian tuh fans dari tim mana, kalian dukung tim mana, lupain dulu. Kita satukan suara untuk mendukung satu-satunya tim dari Indonesia yang masih berjuang di MSC kali ini yaitu Onyx. Ya, jadi buat teman-teman jangan lupa untuk hashtag Tim Indonesia, T1M Indonesia langsung saja di spam di kolom komentar. Dan kita akan melihat Onyx match point di tangan. Tentunya dari kesempatan yang begitu besar. Meskipun kita memang melihat Eko mereka selalu membawakan banyak banget sebenarnya hero-hero yang kuat banget untuk masing-masing pemainnya. Tapi lihat dukungan tim Indonesia juga nggak kalah ramainya di Kamboja. Jadi buat teman-teman langsung saja sebentar lagi kita akan masuk ke dalam Lane of Down untuk game yang ketiga match point di tangan Onyx Esports. Satu langkah lagi. Ingat ya, di atas langit ada Onyx. Itu yang selalu Recall dikumandangkan. dulu Sans, recall. Recall Sans ya, itu kayaknya syarat utama gak sih? Iya. Awal-awal Sans recall artinya kita tahu semua mentalnya, keadaannya, moodnya lagi aman. Lagi bagus ya. Iya, dan iya boleh Sanjinya juga ikut. Biar ketularan mungkin rahasianya. Jadi siapa yang dulu Gak usah nggak apa-apa gitu aja terus, nggak apa-apa. Gak usah ada yang clear. Oke, dan pergerakan yang cukup agresif ya dari Yawi ke area purple yang dimiliki oleh Kairi kali ini. Dan Keyboy masuk bersama dengan Boots. Namun Yawi, flicker sudah digunakan tentunya karena tidak mau berhadapan dengan dua pemain yang cukup berbahaya. Dan serem banget itu Iron Hook-nya dari seorang Yawi, namun Keyboy masih bisa menggocek. Dan meskipun Little Wonder sempat diamankan oleh Eko, tapi akan coba di-clear dengan cukup cepat oleh Onyx. Source-nya lumayan mahal tadi ya, buang flicker untuk Yawi. Ya mungkin di Turtle nanti udah mulai nggak lama lagi cooldownnya karena dia pakai emblem yang mempercepat cooldown juga. Tapi untuk Turtle pertama sebenarnya kayaknya kuatan Heko nih Om.
Mungkin Fight-nya, sih ya. fight-nya, Untuk fight-nya. fight-nya yes, apalagi kalau Franco-nya udah punya Bloodhound dan juga ada Breakfast Fighter yang dipersiapkan. Tapi tergantung nanti dari zoning untuk Boots sendiri, karena Boots tugasnya dia ya nyicil separuh HP buat XP lawan, gak bisa join team fight. Dihadang aja lah. Dan masih cukup panjang sebenarnya untuk menunggu ya. Turtle yang pertama kita di bottom lane-nya juga masih dibiarkan mandiri dengan cewek lawan Benny QT, karena kita tahu ini akan menjadi setup Turtle untuk Eko. Ya, dan cewek masih menahan di area bawah. Turtle muncul di area atas, jadi harusnya pergerakan dari XP kedua belah tim kali ini sudah mulai berjalan di area Turtle-nya. Boots sudah mulai join team fight, dan sementara Kaltizi akan berhasil untuk mendapatkan satu buah Turtle, tapi Kairi bakal coba untuk memukul mundur terlebih dahulu. Boots ngebuka satu buah Electrifying Beast, tapi di area midnya Kiboy tertahan masuk dengan satu buah Tyrant Revenge. Sanji. Namun Sanji akan ditumbangkan menjadi first blood untuk Onyx, tapi Kaltizi satu hit lagi ke arah seorang Kairi, namun dia melihat tidak ada chance untuk menemukan Kairi. Jika terlalu jauh ini akan offside hitungannya dari seorang Kaltizi. Boots-nya keluar tadi sebagai punishment. Heal-nya sama, tapi turtle-nya Eko nih Om. Iya, turtle-nya Eko, tapi ya masih mirip sih semuanya. Mungkin perbedaannya nanti kita bakal melihat adanya di level ya dari masing-masing hero. Karena dari turtle juga kan selain ngasih gold-nya memberikan sedikit XP. Dan di top lane-nya ini duelnya masih tetap mirip juga, ada recall dari Sunford. Jadi sekarang setelah adanya punishment mungkin di turtle yang pertama tadi, rotasi sudah dilakukan oleh Eko. Mereka sudah menempatkan romer mereka, Yawi ini ada di gold lane. Oke, ya, dan di arah mid lane, Bouncing Ball mencegah pergerakan dari Kartzi dan bisa di-vanish. Satu kill yang lumayan mahal. Ini menjadi keuntungan lagi nih, karena yang di kill kan jungle ya. Betul. Itu patternnya bakal ganggu banget soalnya. Ya setuju, apalagi ya ini 5 menit awal yang Bukan penting. surprise. Oh, tapi ternyata Iron Hook-nya miss. Namun itu last hit dari Benny QT begitu menyeramkan. Dan respect tentunya dari Suns untuk mundur terlebih dahulu. Sementara di area atas, Boots masih menghindari gebrakan yang dilakukan oleh seorang Sunford di sini. Lagi-lagi gila, Suns dan Iron Hook-nya tadi berhasil connect. Dan Revenge juga masuk. Mungkin tujuan utamanya masih ada di plating. Dan gua kembali lagi dengan Suns yang bisa ngebait flicker Bloodihan dari Yawi. Takut. Wow, Yawi di game kedua tadi kena, game pertama maksudnya Ya, kena Winter ya. bait, Nah, hilangin Divine Judgment flicker, dan sekarang Bloodihan flicker Yawi kesel sih itu. 2 kali loh. kali Ya kayak. memang masih kena efeknya, tapi ya nggak mati kan, nggak tumbang karena dia bisa ke belakang. Ya, tipis banget. Dan untungnya itu juga ada Benny QT kan. Kalau nggak ada Benny QT kayaknya masih bisa ditabrak tipis sama Suns deh. Karena Iron Hook-nya miss kan. Tapi kali ini Kiboy masuk ke area depan, ditarik dengan satu buah Iron Hook. Bloodihan juga connect. Udah pasti Kiboy akan tumbang karena 4 pemain dari Eko sudah mulai terlihat di area rivernya. Suns udah bikin ke arah satu buah Genius One untuk memberikan penetration, tapi Kaltizi akan langsung mendapatkan turtle objektifnya. Tidak bisa dikontes oleh seorang Kairi, tapi bakal dipaksa tim fight-nya. Gak kena pressure ward-nya karena Suns udah mundur ke area belakang. Dan bahkan Kairi mencoba untuk mengejar ke arah seorang Sanji. Memang gak ada Bloodihan, tapi lihat 4 pemain lawan 1. Kairi terlalu memaksakan tim fight di area mid-nya. Ya itu bahkan Sunford-nya ada di sana karena di top lane Boots masih melakukan plating terhadap turret sendiri. Jadi ya pertukaran yang gak manis tadi untuk Onyx. Kira ada sedikit distraksi ya bagi mereka juga. Tapi ya masuk ke dalam menit yang kelima seperti ini. Untuk gold yang gak terlalu jauh berbeda. Ini hampir sama nasibnya seperti di game yang pertama. Di mana Eko mereka punya keunggulan dengan memenangkan kontes turtle. Ya. Ini mungkin harus menjaga temponya kembali dari Onyx. Iya. Ya, nggak boleh terlalu terburu-buru. Hero-nya strong banget nih dari Eko untuk early-nya. Franco dan Beatrix juga follow up yang kuat. Ketarik. Ya, ketarik plus flicker. Bloodihan lagi dari seorang Kiboy. Tentunya akan tumbang untuk yang kedua kalinya. Namun satu borrow wave dari seorang Suns nggak mampu untuk mendapatkan trade apapun ke arah pemain-pemain Eko di sini. Dan setidaknya di area bawahnya ini harus di defense terlebih dahulu dari Suns. Tapi ternyata Sanji sudah mulai memotong dari lini kedua, dan Benny QT dapetin banyak banget keuntungan sebenarnya, dapat plating dan juga bahkan udah tumbangin turret pertamanya. Ya. Dan bagian bawah si goldennya menjadi tujuan nextnya ya. Buat Eko setelah mereka selalu mengeringkan di sini turtle yang pertama tadi dan bahkan yang keduanya mereka mengarah ke golden. Apalagi mereka punya Yawi. Ini Iron Hook-nya kalau memang bisa pas banget, ngecek rumputnya mereka juga gak perlu terlalu maju ya, mereka akan selalu unggul. Ya. Dan Suns bermain lebih sedikit pasif ya sekarang. Iron Hook lagi dan lagi dari seorang Yawi, namun masih bisa dihindari oleh Kiboy. Masalahnya ketika Kiboy-nya masuk, ini pemain-pemain dari Onyx nggak punya
damage tambahan sebenarnya untuk dapetin Waduh. trade. Tapi lagi-lagi masih bisa mundur dari Kiboy. Memang flicker tidak akan digunakan, hanya bouncing ball saja. Dan Yawi melihat adanya turtle yang sudah up kali ini, tentunya perfect turtle di tangan pemain-pemain Eko. Kan Kairi agak sedikit terlambat dengan satu buah Phantom Execution-nya. Ya, 3 kali turtle, perfect turtle artinya untuk Eko, namun di arah bottom lane ada 1 lawan 1 sepertinya cewek berhadapan dengan Onyx, namun sayangnya flickernya di commit dan yes bisa untuk ditumbangkan. Sanford bisa memenangkan fightnya. Ya, 2000 net worth dipegang oleh Eko kali ini dan sementara Boots bakal ditahan landingnya. Gak dikasih kesempatan, ya, posisi dari seorang Benny Cutie terlalu free di area atas dan Kiboy bersama dengan Sans dipukul mundur juga di area midnya. 1 turret sejauh ini, tapi kayaknya Benny Cutie udah mulai siap main objektif di area atas. Ini apa yang terjadi nih Om? Ini beda banget sebenarnya dari Sanford-nya yang lepas sih menurutku ya. Karena Sanford yang di game ini leluasa banget. Dan ini sulit banget. Siapapun yang mau nyebrang, selalu ada Yawi di mana-mana. Wah, dan ya itu dia tadi, rumputnya yang selalu diisi oleh Yawi. Ya kan? Biasanya yang lagi menang level itu yang bakal menguasai rumput. Sakit banget tuh Benny Cutie. Dan lagi-lagi bakal ke zoning dari Boots. Bakal mundur terlebih dahulu, nempel sama tembok. Biar nggak tertarik sama satu buah Iron Hook dari seorang Yawi dan Benny Cutie. Bermain sangat objektif untuk Eko, berhasil untuk dapetin 3 turret di 8 menit kita yang pertama. Oke, 4.000 gold yang diunggulin oleh Eko ya. Jadi sekarang temponya harus ditahan dan nggak boleh terburu-buru lagi dari Onyx. Mungkin dukungannya masih boleh di spam lagi kawan-kawan. Masih berjuang kali ini Onyx yang sebenarnya chance-nya tuh masih luas banget. Baru early game lah, baru skill ke arah mid game, belum sampai ke late game lagi nantinya. Cewek masih mencari item nih, dan kalau untuk itemnya Om silakan. Yes, dari ceweknya dengan Corrosion dan juga Demon Hunter Sword ya. Dan Boots memang dia udah punya Holy Crystal dan Genius One. Menarik sih, karena biasanya kita melihat ada Glowing One ya mungkin ya. Untuk item dia juga. Tapi ya kita masih harus menunggu hal tersebut. Sementara Eko mereka unggul level lumayan. RTZ di level yang ke-12, point retribution yang jelas lebih besar dibandingkan dengan Kairi. Dan sekarang untuk Lord yang pertama juga sudah mulai di setup terlebih dahulu. Dari rumput-rumputnya, ini dipegang oleh Yawi. Dan range-nya juga Iron Hook udah jelas, itu akan mengenai di rumput bawah sana tuh. Bagian kiri dari Yawi yang sering diisi oleh Kiboy. Nah, Serem banget itu Iron Hook, kematian. Tapi Sanji udah mulai terekspos tentunya di area midnya. Dan Kairi tergigit dengan satu peladihan, masih punya Phantom Execution. Kiboy masuk dan harus flicker mundur secepatnya karena Sanford bakal coba untuk mengganggu ke arah seorang cewek. Sans tumbang di tangan Benny Cutie dan cewek mencoba untuk bertahan, kali dibalikin keadaannya namun ternyata bertemu dengan seorang Kiboy. Kairi mencoba untuk menumbangkan Sanford, satu buah Tonros, tapi di sisi lain Boots hilang begitu saja, menyisakan Kairi dan juga cewek. Efek Terrified Connect dari seorang Sanji. Ini rapatinya di dodge, namun ternyata Arcane Shield dari seorang Sanji menumbangkan Kairi dan cewek akan menjadi satu-satunya orang yang tersisa. Teamfight yang terpisah untuk Onyx ini sulit banget. Eko memegang kendali kali ini. 4 member dari Onyx yang harus tumbang dan Lordnya free didapatkan oleh Eko. Gimana ini Om? ya ini menurutku ada beberapa sih. Yang dimana Iron Hook-nya ini yang mematahkan mungkin setup dari Onyx. Dan yang kedua juga Sanford-nya yang bebas dan nggak bisa ditutup oleh Boots-nya. Dan tadi kondisinya adalah Boots juga datang cukup terlambat untuk mengusir pemain-pemain yang ada di belakang yang terkena Tyrant Rage. Oke, ya menarik. Dengan satu Lord kali ini sebenarnya Eko megang keunggulan yang lumayan gede. 6.000 gold yang diunggulin juga. Walaupun jujur ya, kalau memang seandainya fight-nya bagus untuk Onyx, satu momen bisa ngerubah keadaan. Betul. Kufra mungkin dengan Tyrant Rage-nya, tapi ya hati-hati Iron Hook-nya ini mengancam banget loh. Yep. Serem banget. Itu setiap rumput yang dilewatin Onyx mereka harus udah mulai was-was sih, karena ini Yawi bisa di mana aja dan bahkan kadang nggak butuh Iron Hook untuk bisa menumbangkan pemain-pemain Onyx yang lewat, kemungkinan bisa langsung dibeladihan. Ini gold gap-nya jauh banget ya. Dari Woods yang ketinggalan lumayan. Mungkin dari gold laner-nya juga ini tertinggal juga. Tapi Rough Wave yang bakal menghindari dengan adanya satu buah beladihan yang belum dikeluarkan oleh seorang Yawi. Tapi di sisi lain cewek bakal coba diincar. Di area belakang hilang di tangan seorang Sanji. Sanford terlihat keluar di area depan, 2 pemain hilang ditukarkan 1. Dan ini bahaya karena Lordnya sudah mulai berjalan di area atas. Waduh, Lordnya udah mulai masuk. Kalsi yang akan ngebuka di bagian depan. Sanjinya ikut ngefollow. Sans di belakang dan terkena down. Sans harus tumbang. Menyisakan 2 member dari Onyx untuk melakukan defense. Kali ini best turretnya hancur di arah top lane.
Dan kali ini Lord masih melenggang begitu bebas. Kairi Dipaksa. mencoba untuk mendapatkan satu setidaknya pertahanan yang akan dilakukan oleh Onyx. Tapi kali ini bakal sedikit sulit. Bisa. Minion yang berhasil untuk dibersihkan. Dan Boots mencoba untuk memberikan distraction. Benny Cutie akan tumbang di tangan seorang Kiboy. Boots. Dan malah kembali ada trade yang berjalan. Tapi Kiboy masuk dengan satu Kiboy. buat Iron Rage. Memang pecah dari seorang Sanford kali ini berhasil ditumbangkan. Dan Onyx masih memiliki kesempatan untuk melakukan defense. Dan bernafas lebih panjang di game yang ketiga. Masih bisa defense. Onyx masih bisa bertahan, masih ada chance lagi dan kita akan membahas dari replaynya Om. Iya, ini dia dimana bukaan dari Boots yang tadinya langsung dari spawnnya dia ngejar dan ternyata di sini dia bisa dapetin Benny Cutie dan follow up-nya. Dari belakang ada Kiboy dengan Tyrant Defense dan Rage, follow up damage-nya juga ada cewek. Dan itulah yang membuat gold mereka agak terkejar untuk Eko. Meskipun memang dari Onyx mereka harus kehilangan satu best turret. Oke, tapi sepertinya memang perbedaan network ini yang bakal harus dikejar ya. Ya tapi Sama udah Onyx. gak jauh-jauh banget. Tadi 6.000 tadi. Yes, udah gak terlalu jauh. Sekarang hanya berbanding 2.600. Masalahnya ini Lord yang harus diamankan sama pemain-pemain dari Onyx juga. Karena mau gak mau mereka harus mulai peka sama pergerakan minion di area atas ya. Gue udah gak punya best turret lagi. Dan sementara Kairi masih cukup aware tentunya dengan adanya satu potensi dari Iron Hook seorang Yawi. Dan masalahnya kalau Yawi bisa ditumbangkan ini bakal enak banget sebenarnya tingkatnya untuk Onyx. Ya, sebenarnya untuk landing jauh masih ada Joy ya dari Boots yang lumayan aman dan ini nggak tahu dibuka Kairi. Kairi buka, masuk ke area busnya, Konsil memang masuk, tapi Iron Hook miss. Kali ini Kiboy melewati ke area depan, mencoba untuk mengincar ke arah seorang Benny Cutie, tapi ternyata Benny Cutie connect. Benny Cutie memang hilang. Lord berhasil diamankan oleh Eko, tapi tim fight akan dipaksa oleh Onyx. Yawi mencoba untuk mundur dengan satu buah konsil, tapi Kairi masih punya penteng execution. Dan bahkan dari Kaltizi mencoba untuk bertahan di area depannya. Bootsnya mencoba untuk menjauhkan Yawi dan bahkan mengejar ke arah seorang Sanji kali ini. Lord harus ditahan di area atas. Dan Eko, mereka bisa banget untuk menabrak kalau mereka mau. Tapi masalahnya, Kiboy pun harus recall mundur karena udah nggak punya HP yang banyak dari seorang Kiboy. Ya, dan dari itemnya juga yang sudah mulai bisa dikejar oleh Onyx sendiri. Mereka bisa ngereset karena Lord ini kemungkinan nggak terlalu dijaga ya, dikawal oleh Eko. Karena memang Ekonya ingin untuk melakukan all in. Ini serem sih, posisi cewek harus berhati-hati. Aman Sudah sih, ngebuka aman Divine sih. Beats dan Kiboy masuk kah kali ini Sanji tertinggal. Masih punya bouncing ball kali ini dari seorang Kiboy, namun Yawi Iron Hook-nya tidak mengenai siapapun. Namun Onyx akan bermain lebih disiplin, lebih sabar. Yawi nggak punya flicker tapi punya Bloody Hand, tapi punya potensi juga untuk mendapatkan satu buah Iron Hook ke arah pemain-pemain Onyx dan reset sepertinya akan dilakukan oleh kedua belah tim. Ya temponya mulai ditahan lagi, kita relax lagi karena emang dari keduanya bakal ngeriset juga nih permainan mereka yang tadinya high banget temponya sekarang udah mulai turun. Lebih ke jaga zona-zona yang mereka perlu tahan aja nih dan awas Iron Hook-nya. Untung kena ke orange buff. Iya, sengaja ya untuk dihindari juga dari Onyx. Dan tapi cewek sekarang positioning udah mulai bagus sih menurut aku. Udah mulai gak gampang diculik, malah Benny Cutie diculik 2 kali ya. Ya, kesempatannya Onyx ini bakal datang dari cewek ya. Ini Melissa. Melissa dengan multiple shot dia dengan bantuan modelsnya. Apalagi untuk team fight. Sebenarnya dari Eko ini mereka team fightnya lumayan kumpul. Jadi makanya kalau Benny Cutie-nya bisa ditumbangkan pertama kali bakal enak banget untuk Onyx. Tapi Kairi tadi tuh lumayan serem sih, dibuka bus loh. Sendirian Itu lagi. sendirian buka bus, tapi memang sebenarnya ada Kiboy tadi yang nyurinya langsung ke arah backline. Tadi kalau seandainya memang digigit sama Yawi, itu Kiboy pasti ulti flicker. Ya. Pasti untuk nge-cancel pakai ulti atau paling nggak Terran Revenge lah. Ya, Nggak tapi usah sekarang Terran Rage. ya selain dari misal cewek tadi juga di belakangnya ini Boots harus bisa dapetin Benny Cutie ya. Tugas dia lumayan berat memang untuk kejar Benny Cutie tapi dia dapetin 2 kali juga. Iya, iya, Dan iya. Sanji dari tadi memang nge-copy-nya sih ke arah seorang Boots ya. Ya, Electrifying Beats-nya ya, Oh. yang memang diambil juga. Jadi tanpa Glowing One untuk Boots. Udah Tapi ada mulai Blood Wings, Divine Glaive. Makanya ini Holy Crystal, Bloodwing, Divine Glaive. Gak ada defense magic lagi kan? Full ya, defense-nya dari Warrior Boots lah ya. Ih, Benny Cutie-nya rontok doang sebentar ini. Yep. Gak ada defense sama sekali memang. Oke, Jadi, oke. Cuman Menarik. punya satu steel leg plate bukan silence rope. Jadi damage dari Boots diharapkan bisa masuk total ya ke Benny Cutie. ya. Dan Yawi cukup jauh di area atas. Salahnya ini pemain-pemain dari Onyx mereka udah mulai disiplin ngecek busnya. Dan Sanford terlihat bersama dengan adanya seorang Sanji kali ini. Lord berada di area atas. Ini clear yang dilakukan sama seorang Yawi. Membuat Onyx mereka harus lebih peka dengan adanya minimap di untuk lini atasnya. Dan Lord udah mulai dipoke
Masalahnya Boots akan menjaga di area base. Konsil. Konsil mulai dibuka. Yawi. kelihatan. Terus dari seorang Kairi bakal menghindari adanya satu buah efek yang cukup mengejutkan. Sementara Kairi sudah mulai dipok juga dengan ada damage. Tapi Bladihan connect ke arah seorang Kairi. Kartizi berhasil untuk mendapatkan satu buah lordnya. Tapi Yawi, Boots bahkan mencoba untuk mengincar ke arah belakang kali ini. Mencoba untuk mendapatkan seorang Benny Cutie. Tapi Sanford dan juga Yawi yang akan menjadi pertukaran. Masalahnya Iko berhasil dapetin ke arah lordnya. Dan Onyx mereka harus main defensif. Atau kalau mereka mau paksa team fight. Benny sendirian. Harus berhati-hati. Dijepit, Boy dijepit. Bakal coba untuk masuk kali ini. Satu buah. Tyrant defense memang gak connect dan bahkan Benny Cutie out by seorang cewek kali ini. Keyboy bakal coba untuk menahan Benny Cutie, tapi ternyata Benny Cutie masih bisa ditumbangkan oleh seorang Kairi. Dan satu pemain harus pulang, yaitu dari seorang Boots karena memang ngelihat potensi dari Eko sekarang udah mulai bisa buying time, menunggu pemain-pemain dari Eko untuk respawn terlebih dahulu. Satu buah dominance ice di tangan seorang Kartizi. Kairi harus berhati-hati efek Terrified. Dan Keyboy kali ini bakal coba untuk menahan pemain-pemain dari Eko. Dan Sanji tentunya akan ditumbangkan oleh seorang Boots. Sementara di sisi lain Yawi bakal coba untuk menunggu satu buah Iron Hook yang connect ke arah seorang Boots. Namun Bladihan yang connect counter balik oleh seorang Keyboy. Dan bahkan terkena knock dua pemain kali ini. Keyboy memang hilang, tapi Kartizi udah pecah immortality-nya. Dan bahkan Keyboy harus mundur. Pemain-pemain dari Onyx mereka mencoba untuk bertahan, tapi Kairi sepertinya nggak akan bisa kabur. Masih bisa kabur dengan satu buah puncture. Aku kira itu bakal digigit sama seorang Sanford, tapi ternyata enggak. Dan reset lagi dari kedua belah tim Onyx. Masih bisa nge-defense lagi. Ngeri banget. Dengan Lord yang tadi bisa di-clear sebenarnya cukup ragu. Gue ngeliat medan pertempurannya nggak enak sebenarnya Om. Untuk Onyx juga tadi, tapi karena keunggulan jumlah, akhirnya mereka percaya dan pede. Masalah itu bouncing Tyrant defense-nya nggak connect tuh Keyboy tadi. Ya, dan untungnya memang beberapa pemain dari Eko juga ini masih ada yang posisi respawn. Jadi mereka masih jalan kaki, dan proses jalan kaki itu ada yang tumbang. Jadi sama-sama saling tuker-tukeran juga. Dan reset positioning. Lord yang 2 kali diambil oleh Eko ya. Bahkan sampai dengan 3 Lord ini belum terlalu impact lah, kecuali Lord yang pertama tadi. Lord kedua, Lord ketiga, bonusan karena pemain-pemain mereka juga ya bertumbangan di sana. Konsep mereka tuh beli waktunya buat Kairi biar fokus Kartizi itu ke Lordnya dulu. Betul. Tapi sayangnya di cancel langsung dan dimakan Om sama Onyx. Makanya ya Lordnya emang nggak dapet, tapi mereka menang dari jumlah. Immortality di tangan Keyboy. Satu doang. Udah pada pecah sih harusnya. Iya udah pada pecah juga. Habis ya. Winter di tangan Boots. Oke, Winter Boots sama di tangan seorang Sans. Pokoknya PR-nya di Benny Cutie deh. Tadi Benny Cutie lagi survive-nya ya. Kalau sampai memang miss dari electrifying beats-nya, dia ngebalikin loh tadi. Iya. Kejar-kejar semuanya. Bahkan dia tahu medan yang bagus Om. Flickernya itu dipakainya tadi buat lompatin tembok sehingga nggak ada rhythm lagi. Joy-nya udah nggak bisa ngejar. Yap. Kairi buka map. Semua jadi rajin buka map dari Onyx. Iya kan ini Yawinya bisa di mana-mana soalnya. Dan Lord Evolve. Ini Lord yang lebih menyeramkan guys. Ya, penentuannya mungkin landing jauhnya harus dikontrol dulu dengan baik ya, pastinya dari Boots juga untuk landing jauh. Tapi ya ketika Boots muncul pasti langsung di setup, nggak pakai ragu dari Eko. Yuk Kairi, yuk returnnya yuk, beli yuk. Tapi kali ini konsil, play mulai dibuka. Yawi gak dapetin siapapun. Tapi ingat masih ada Bladihan, masih punya flicker dari seorang Yawi. Dan dia remit, konsil dari seorang Keyboy. Akan coba ditahan, Kairi mulai masuk kali ini. Mengincar ke arah seorang Yawi dan bahkan hilang begitu saja. Karena dengan adanya Tyrant Rage dari seorang Keyboy. Sementara bakal coba dipaksa tim fight-nya kali ini. Benny Cutie fix, bener-bener free banget di area belakang. Sanford memang hilang. Tapi pertukarannya kali ini Sans harus hilang bersama dengan seorang cewek. Boots gak bisa menahan damage yang begitu perih dari Benny Cutie dan juga seorang Sanji kali ini. Dan ini bahaya Kairi. Mencoba untuk menahan Benny Cutie di area depan. Tapi ingat Benny Cutie dari posisinya itu terlalu free di area belakang. Dan mereka sepertinya nggak butuh Lord. Tapi apakah masih bisa di-clear dengan cukup cepat? Tonros ke arah minion-minion tentunya. Sementara Keyboy, Tyrant Rage-nya memang connect. Masih bisa ditahan. Benny Cutie hilang. Dan bahkan kali ini Super Minion mulai masuk lagi di area atasnya. Masih bisa ditahan kah? Kartizi mencoba untuk memaksakan. Enggak ternyata. Tyrant Rage Keyboy masih bisa di defense kembali Onyx. Tyrant Rage penyelamat dunia kali ini Onyx. Dan satu momen penting banget, Benny Cutie off dari positionnya dan bisa langsung dipanis. Replaynya silakan Om. Iya, dan ini dia dari tayangan yang cukup lambat sebenarnya ya. Dan lihat bagaimana itu kena di atas, kena Tyrant Rage juga dan terkunci sudah. Dan ini adalah kesempatan untuk Onyx mendapatkan Lord.
besar banget karena Benny QT lagi respawn. Gak ada damage tambahan, mereka bisa adu juga, gak perlu ambil Lordnya, ajak tim fight. Oke, tapi Boots, konsil udah mulai dibuka oleh Yawi, mencoba untuk mundur, tapi Boots mencoba untuk mengacak-acak lini belakang dari Eko. Dan kali ini Boots mencoba untuk bertahan, digantikan oleh Keyboy kali ini, tapi Boots, harus berhati-hati, memang masih punya immortality. Tapi Kairi bakal coba untuk menggocek, Sanford dilihat di depan mata, kali ini Bravers Fighter yang memang connect dari seorang Sanford, tapi Lord masih bisa ditarik ulur. Kaltizi udah melihat posisi dari seorang cewek dan Keyboy berhasil untuk menahan satu buah Iron Hook kali ini. Tapi di sisi belakang lihat Kairi mencoba untuk bertahan dan apakah Lordnya ternyata masih bisa diamankan oleh Eko dan harus mundur. Oh no, dua pemain dari Onyx tumpang begitu saja. Kairi, where are you going kali ini? Mencoba untuk bertahan dari kejaran tiga pemain tapi immortality di tangan seorang Kairi. Oh, dia gocek banget. Masih ada pancar dari seorang Kairi. Tapi di area depannya, Bennett Rage-nya ternyata miskalkulasi. Dan Benny QT mencoba untuk mengejar. Yawi masih punya beladihan sebelah-sebelahan kali ini. Dan bahkan backupnya agak sedikit sulit mungkin. Tapi Benny QT, apa yang dilakukan oleh seorang Kairi? Mencoba untuk bertahan sampai di area depan. Ceweknya free, gawai dibuka begitu saja. Dan tapi Kairi harus tumbang kali ini. Dua pemain dari Onyx memang belum respawn. Dan masalahnya ini ada minion yang harus di-clear dengan cukup cepat. Sementara Lord sudah mulai berjalan. Udah nggak ada turret base terbuka dengan lebar. Dan 4 pemain Bisa. dari Eko, mereka mau coba tahan kali ini Lordnya. Tapi melihat adanya cewek, tidak ada Benny QT, Eko bakal mundur serentak. Lagi-lagi Onyx masih bisa memegang kendali. Bisa ditahan lagi. Itu Kairi Kairi. loh. Wow. Ini mungkin dilihat dari replay kali Om ya. Yes, mari kita lihat bersama-sama. Ada Imo ya kok? Iya, Imonya pecanda dah, bukan Iya. Sinun ini. Waktu diangkat ke atas, dia kena Phantom Execute. Kena ujungnya. Wah, ini cancel juga. Bloodihannya di cancel tadi pakai Petrify. Suns-nya memang udah nunggu momen dari Yawi dan itu bener-bener masuk banget. Immortalnya juga ngebait tadi. Wah, Kairi sih. Ya. Wah, Tapi speechless saya. menurutku juga adrenalin masuk sih buat Eko ya. Dimana mereka bilang, wah ini ada satu pemain terakhir harus kita Gila. tumbangin. Mereka 3 kali push loh dan Iya. gagal semua. Semuanya gagal dan yang jadi korban siapa? Benny. Iya, Benny lagi dan lagi 2 kali tadi. aku terus. Ya, jadi source damage-nya hilang dan tentunya Benny harus kalau mau menang nih game ini ya, dia harus sabar di belakang. Gak boleh terlalu dekat juga. Udah gak boleh ngejar-ngejar lagi sih Betul. dia. Betul, memang dia punya full equip, dia sakit banget damage-nya, tapi dia masih bisa dipotong karena dia harus. Oke, Yawi. Oke, dengan ada satu buah Tyrant Rage dari seorang Keyboy kali ini. Benny QT terlalu free di area belakang, harus berhati-hati. Sanford bakal coba Kairi. untuk mengincar ke arah seorang Sans, tapi Kairi tumbang di tangan seorang Benny QT. Keyboy mulai maju, Benny QT akan menjadi threat kali ini, tapi cewek pun tumbang di tangan seorang Sanji. Bakal coba dipaksa tim fight-nya. Iko Filipin 4 pemain masih berdiri. Sementara Onyx mereka harus mundur serentak terlebih dahulu. Dan menunggu Lord yang akan muncul dalam waktu 30 detik. Masalahnya cewek butuh waktu 50 detik untuk balik spawn. Ya. Dan apakah 20 detik sisanya ini bisa ditahan sama Onyx terlebih dahulu? Ya, menurut ini akan menjadi Lord gratis buat Eko. Terlalu beresiko ya, apalagi 20 second. Terlalu lama juga, jadi ya daripada mereka mengambil resiko ekstrim, mending mereka coba untuk nge-defense nantinya. Karena masih sangat-sangat bisa, mereka masih punya 2 base turret. Ini tapi lumayan lama gak sih? Gak ada Benny juga kan yang nembakin Lordnya. Nah, tapi PR-nya di sana tadi, Benny juga. Marksman yang seharusnya gak terculik sama Onyx itu bisa selalu tumbang. Oh, di kontes ternyata. Iya, karena ada Boots juga. Boots yang selalu keliling, dia selalu cari dan itu bahaya banget pastinya. Di arah mid, Sanford coba untuk di-poking, bouncing ball mau dimakan ternyata. Aduh. Oke, ini bahaya sih kalau sampai gak ada Keyboy. Masih Oh, punya di-all in. immortality, tapi Bloodihan connect, informasinya didapatkan. Boots mencoba untuk maju kali ini, tapi satu buah Iron Hook mencoba untuk mengincar ke arah seorang Sans. Harus pakai revive-nya untuk mundur, harus sabar terlebih dahulu. Karena Onyx sekarang udah mulai full squad lagi. Yap. Cuma masalahnya, ini immortal dari pemain-pemain Eko juga pada belum pecah juga nih. Masih ada di tangan Sanji. Dan dari tadi Sanji nih soalnya yang ngincer ke arah cewek itu Sanjinya. Oke, Lord. Sampai Sanji, sampai si cewek itu bikin itu loh satu buah Athena. Tapi Yawi terjebak di area depan masih bisa flicker mundur. Wow, Yawinya bisa selamat lah ya intinya. Padahal udah buang Tyrant Rage, tapi kayaknya bakal tetap harus dikontes. Mengingat ini Lord yang sangat penting pastinya untuk keduanya. Kairi yang ngebuka vision di bagian depan. Keyboy tinggal nunggu momentum. Untuk sementara laning atas dan bawahnya cukup setara lah. Atasnya yang lumayan jelek, tapi kontes di Lord kayaknya udah nggak bisa dihindarin. Iya, tapi kali ini Lord yang sudah mulai dipok sampai setengah bar. Keyboy maju ke area depan, Kairi dapetin momentum kah kali ini Bennett Rage dan tapi
yang berhasil untuk mendapatkan Lordnya. Yawi, Immortality pecah. Kali ini Benny GT bakal coba untuk cari posisi yang lebih aman karena mereka tahu Onyx akan memaksakan team fight-nya dan hanya bisa untuk mendapatkan Yawi saja. Tapi ini Lord di menit ke-26 yang berhasil didapatkan oleh satu momen stress dari seorang Benny QT. Oke, tumbang dari Yawi. 4 lawan 5 kondisinya. Namun Yawi ini kan frontliner, damage-nya tetap ada nih Om. Benny Kitty masih punya damage. Benar, tapi setidaknya dari Onyx mereka sudah tidak perlu takut lagi ada yang bisa nge-lock. Jadi mereka bisa kontes di depan. Atau ketika Lordnya lagi jalan sekarang. Dan itu yang bakal dilakukan oleh Onyx. Mereka kayak harus potong sekarang sih. Ya, potong di depan jangan sampai masuk dalam base atau membiarkan adanya super minion yang lain ya. Nah ya, Yang buat jalan juga. ini soalnya Kairi juga bakal coba untuk clear mid terlebih dahulu sembari cewek udah mulai menunggu. Dan posisi dari T-Boy siap untuk Gila Lordnya. melakukan inisiasi. Tebel Gratis. banget, gratis banget tapi untuk Onyx. Sehingga reset lagi sepertinya. Reset. Dan betul. kita bakal menunggu Lord yang ke-6, astaga. Ya, dan itu memang pentingnya sih. Ketika mereka dapetin yang evolve Lordnya, mereka harus ada pertukaran. Iya, Dapetin iya. satu aja. Itu udah penting banget. Karena 4 lawan 5 gak bisa dipaksakan oleh tim musuh juga. Ya menarik ya. Dengan Lordnya dipotong tadi langsung di atas. Sebenarnya kalau dilihat dari posisi itu lumayan beresiko. Lord di atas tadi karena bisa dijepit Om dari belakang gitu kan. Tapi momennya nggak pas untuk Eko karena ya yang tumbang tadi Yawi. Aku Nggak ada yang tukang bukanya. ini sambil sakit perut Tetap karena salah, ya. saking tegangnya nih nonton. Jadi yang tumbang 2 nih yang selalu jadi intisari Iya. mereka. Yang satu Yawi, kalau bukan Yawi ya Benny. Kalau yang tumbang yang lainnya semisal Sanford lah ya. Sanford ya kayak gitu-gitu. Itu masih bisa ditimpat tadi. Iya. Kalau Sanji pun bahaya Om. Karena source damage-nya Ya lumayan. makanya coy, cuma Sanford nih yang bisa dicari sekarang. Iya. Sanfordnya doang. Kalau Sanford tumbang, kondisinya untung buat Eko bisa fight lagi. Tapi kalau yang lain kayaknya nggak bisa deh. Oke. Mari menunggu ya 60 detik untuk Lord yang ke-6. Clear minion harus dilakukan. Laningnya jangan sampai dilepas sama Onyx. Meskipun ya kita jarang sebenarnya ngelihat adanya backstep ya dari pemain-pemain Eko. Tapi satu momentum yang kalau mereka kalah jumlah aja, wah itu tentunya bisa ngebuat Eko bisa untuk memaksimalkan laning atasnya. Dan ini sudah resmi menjadi game Wah. terlama ya, mengalahkan game Gak yang apa-apa. lama sebelumnya. Asal 3-0 aku rela. Nggak apa-apa, yang penting kita dukung terus Onyx Iya. teman-teman. Dan mulai Hey. ditarik Keyboy di bagian depan. Ada suppress digigit Bloody Hunt ternyata. Maka coba untuk di komit masih punya flicker Sanford. Di bagian depan coba menzoning ke arah cewek. Benny. Sanjinya hampir down. Benny Kitty Cewek? di bagian belakang masih bisa selamat mungkin. Namun Sanfordnya Immortal semuanya pecah. Dan masih bisa bertahan kemudian dari Onyx. Ditarik lagi kali ini Kairi di bagian depan. Masuk dengan flickernya, Yawi bisa mundur ternyata Kalzi di bagian kanan dan tidak ada korban. Hanya kehilangan banyak source Immortal. Wah, tapi gila banget sih Sanford memang fokusnya ke arah seorang cewek ya. Dan untungnya memang hanya Immortal saja tadi yang pecah. Yap. Cuma Lord sudah mulai masuk sekarang, udah mulai datang. Lord yang Benar. ke-6. Tapi kalau kita bicara soal Immortal yang pecah juga, ini ada Immortal yang bisa dibeli oleh pemain Onyx. Iya, Digantian sekarang. emang. Oh, tapi Kairi, Ada di boots Immortal. kelihatan dia mau coba Ya. untuk dapetin trade ini. Satu buah Rainers Apathy, Benny QT. Udah menghalau, setidaknya ngepok ke arah seorang Kairi. Dan Yawi harusnya kelihatan juga sih posisinya tadi sempat keluar dari area bus. Tapi Lord kali ini Lord yang udah nggak tahu nih darahnya berapa. Dan bakal coba untuk dipok saja. Nah itu dari Nah, tadi Eko. kembang kol loh, muter-muter pukul dulu Kembang sekali lah. kol. Iya tinggal satu titik ya. Buka Satu vision bar. soalnya buka vision maksudnya. Iya, Buka kasih vision. info buat Eko. Oke. Dan Kairi. Kali ini Immortal Yawi ya. masih sabar. Yawi Immortal. Immortal, iya. Boots juga ada Immortal. Itu jauh banget ya. Keyboy juga ada. Si Sun trappingnya jauh banget tuh. Iya. Tapi masalahnya ini Lordnya masih bisa tarik ulur sih dari Onyx. Dipecah tuh di area midnya. Turretnya dipegang sama Onyx sejauh ini memang masih 4 turret, tapi Lord yang jadi penentu. Masalahnya ini mereka memang sih bisa dapetin Yawi atau mungkin dapetin Sanfordnya. Benny QT susah loh, susah banget. Karena Iya. positioning dia setelah dua kali tumbang tadi ya di Lord yang terakhir, itu tuh bener-bener dia perhatiin banget. Karena posisinya seorang Boots yang bakal ngincer ke arah seorang Benny QT atau mungkin dari Keyboy-nya. Tapi Kairi mulai. maju ke area depan, kali ini terkena surprise dan masuk dari seorang Sansnya dengan satu buah Rove. Dan Terecha kena kali ini dari seorang Keyboy. Tapi Benny QT terlalu free di area depan, Kairi memang hilang. Keyboy mencoba untuk flicker Boots, mundur Boots. terlebih dahulu, tapi Boots mengacak-acak lini belakang dari Eko. Mencoba untuk mengincar ke seorang Benny QT. Keyboy masuk dengan satu buah Tyrant Revenge. Kali ini akan dikejar ke Sanji. Lord. Boots memang masih punya Nggak bisa. immortality, tapi Lord kali ini tidak akan dikontes oleh seorang Boots dan merelakan jatuh lagi
lagi ke tangan pemain-pemain Eko. Lagi-lagi Lordnya diambil Eko. Dan ini kondisinya 3 lawan 4. Sebenarnya Lordnya masih bisa ke defense lagi kan harusnya Om? Bisa banget sih, apalagi damagernya kan udah hilang. Lady Cutie, Sunford juga damager, jadi kurang Sanji aja. Dan ya mereka gak bakal bisa ngapa-ngapain juga untuk Eko. Jadi mereka harus kembali melerakan Lord yang sekarang ya. Tapi ini adalah slow push, lihat Lordnya. Iya. Belum dia potong di atas sana karena memang dari pemain-pemain Onyx juga mereka sadar kalau mereka ngasal maju. Tiba-tiba ada flicker Bloodhound dan di belakangnya ada Sanji. Situasi akan langsung berubah lagi. Iya. Dan itu dia akan dibersihkan untuk Lordnya. Lord gratis lagi. Astaga. Udah sampai Lord ke berapa nih? 6 ya? Iya, ini Lord ke-6 Ke berarti. 6 nih. Wow, dan dari itemnya ini Benikiti udah ganti-ganti terus nih Om. Udah Tadi nggak tahu ada lah Rose dia. Gold, ada Immortal. Udah diganti lagi sekarang punya Athena. Udah nggak pakai sepatu. Ya ini tajir melintir ya. Iya. Tapi ya ini bakal dibersihkan dulu. Jangan sampai ada best start yang hilang juga. Dan luar biasa. Waduh, Dari- bawahnya weh. Gak bisa Sans Terlalu reset banyak dia sih. sendirian. Oke, Iya. oke, oke. Bakal direlakan aja ya. Tapi reset lagi. Lord yang ketujuh kah? Lord yang ke-7 mungkin menjadi penentuan juga, tapi pressure-nya ini berat untuk Onyx. Kenapa? Betul. Karena atas dan bawahnya ini kurang baik. Iya betul. Masalahnya setiap team fight mereka itu susah banget untuk ngincer ke Benikiti. Dia orang tuh harus dapetin momentum kayak tarik ulur Kiboy-nya tau gak? Memang mereka dapetin 2-3 yang bisa di knock up tadi. Cuman Benikiti lepasin banner Treasure juga di sana. Dan posisi kalau misalnya mereka fight di area Lord, Kairinya tuh potensi untuk tumbangnya tuh gede banget karena dia selalu buka map di depan. Dan plus dia itu deh, aku baru mau bilang Immortality belum ada, tapi sekarang sudah. Delay tadi delay. Iya. Dia sampai pakai Queen Swing loh tadi Kairi. Gila Karena ya. kalau untuk buka vision ya, selain Kari menurut gua udah nggak ada lagi. Iya. Boots-nya itu harus nunggu momen. Apalagi Kiboy, ya kan? Kiboy harus nunggu timing ketika dia ngelihat sedikit baru dia bisa masuk. Iya. Kalau bukan Kairi nggak ada lagi sih yang open. Mau nggak mau Kairi yang harus open. Ya, dan Eko mereka sekarang bakal freeze di area atas nih. Dan Boots kayaknya udah nyium bau-bau yang, wah ini gak benar nih. Mana nih? Gak kelihatan di map nih. Ya, Kiboy bakal ngecek dengan satu buah Tyrant Revenge. Tapi Kiboy sih covernya gila ya. Itu dapat momen. Tyrant Revenge, Tyrant Rage-nya penting banget loh. Ya, tadi ini gold gap-nya bener-bener tipis Ini banget ya. udah nggak ada Udah artinya. nggak relevan lagi. Udah, sekarang Kalau udah gold gap-nya udah nggak relevan. Terserah lah. Iya. Mau beda berapa kita serah lah. Mau Kita- itemnya udah full gitu kan. Udah ngeliat nih justru yang ada kembang-kembangnya, bukan kembang, sayap-sayapnya Immortality ya. Itu ada berapa gitu kan? Iya. Dari Eko kayaknya ada berapa nih? 2 atau 3 gitu. Masih delay sih Om gua rasa Om. Tiga ini dari Onyx lumayan banyak juga 3 juga. Ini bottom lane-nya ini loh yang jadi PR nih. Yang gua ngeri tuh Benikitinya nyari-nyari selaan dia main split push Om. Iya. Karena agak susah kalau udah split push bahasnya. Makanya biasanya cari info dulu nih, ada nggak Benikitinya? Ya, tapi setupnya duluan dimulai dari Eko lagi sekarang. Ya itu karena pressure dua lane. Iya, Iya. pressure lane-nya. Onyx lagi berada di posisi yang landingnya nggak bagus sebenarnya. Dia harus agak sedikit mengalah ya. Dan team fight setup sih dari Kiboy. Ini Mortality Sunford bersama dengan Kartizi, Yawi juga belum pecah. 3 Imo di tangan Eko. Dan Kairi. Imo dia mana? Mungkin bug efek. Oh ya mungkin kali ya. Bug efek atau dia ganti dulu. Ada nanti kan beli soalnya lagi. tadi ya. Ah, diambil. Oh, juga diambil. powernya. Aduh, ini vision yang ya udah paling nggak digebuk dulu yuk, bisa yuk. Iya, Tuh, yuk. visionnya lihat dulu kelihatan yuk. terus tuh kan. Masalahnya sekarang Kiboy berada di depan dan Kairi masih sibuk untuk clear di bawah soalnya. Ini mungkin masih bisa ditarik ulur. Sans harus berhati-hati. 2 pemain gak kelihatan dari Onyx. Oh udah baru mulai keluar dari area midnya. Sementara Kairi udah mulai back on track kali ini. Coba untuk mengusir seorang Kartizi dan Sunford. Ini berada di garda depan. Yawi flicker dia Oh. tapi nggak kena. Ini jadi informasi yang penting karena Yawi nggak akan bisa mundur kecuali dia bisa ngegigit dengan adanya satu buah beladihan. Dan pemain-pemain dari Eko sudah mulai terlihat kali ini. Onyx cuma cari informasi dulu sih sebenarnya. Ya, dan Pergerakannya pemain-pemain Eko ini di mana? Ya, dan Onyx yang sekarang sabar banget ya. Karena mereka belum melihat positioning dari Benny. Ini Benny Cutie benar-benar di belakang. Nggak nunjukin batang hidungnya sama Ini sekali. kalau mau main potong juga nih dari Boots, lihat dia harus lewatin Sanji, ya kan? Iya. Kalau nggak lewatin bawahnya ada Sunford, ya. Oke. Minion di atasnya lumayan jelek ya. Minion di atas Iya. pressure buat Onyx. Boots mungkin yang akan clear. Tapi untuk sekarang nggak boleh dilepas juga nih daerah lordnya dan di reset. Oke, ini pemilihan yang paling baik karena di atasnya udah jalan jadi reset dulu lordnya. Tapi lumayan serem ya, Yawi sekarang masih punya beladihan masalahnya. Dan Kiboy
bakal coba stay terlebih dahulu di area midnya. Awas. Masalahnya Eko kayaknya yang bakal mau buka kali ini efek dari Fight Connect bersama dengan satu buah beladihan. Oh, tapi lagi-lagi Iron Hawk yang gak kena dari seorang Yawi. Bakal dipaksa tim fight kali ini. Benny Cutie berada di area belakang. Cuma satu buah Winter Truncheon mencoba untuk menyelamatkan hidup dari seorang Sans. Kali ini Kairi mengincar ke arah seorang Benny Cutie, tapi cewek bakal coba 1v1 dengan seorang Sunford. Memang gak ada follow up damage kali ini karena meskipun satu buah Titanic-nya connect, tapi Kiboy bertahan di area depan. Kairi memang hilang. Boots berhasil untuk dapetin Sunford. Tapi apakah tim fightnya masih berlanjut kali ini? Kiboy pecah immortality, namun Lord berhasil untuk di reset. Masalahnya Onyx, mereka harus peka sama mapnya. Dan yang kalau aku lihat ya dari pemain-pemain Eko sendiri, mereka tuh nggak nge-buy emo dulu loh. Dia Waktu mereka lagi fight, baru mereka ganti. Dia awalnya Pasang seperti ya? Win of Nature gitu-gitu yang dia utamain dulu Om. Kayak Athena, bahkan tadi yang kalau gua nggak salah lihat ya, Benny Cutie tuh aktifin Athenanya dulu baru diganti sama dia Om. Ya. Sedetail itu maksudnya. Detail itu sampai di late game ya. Dan semepet itu ya mereka ganti item. Yap. Oke, dan Lordnya kali ini kembali di setup dan hati-hati di bagian top lane ada Benny Cutie juga yang bisa melakukan split push. Ini Tapi masalahnya bisa gak ada, mundur. gak ada retry masalahnya nih Yap. dari Onyx. Tapi ini harus di delay. Paling nggak Di di reset ya, ya? nah kan bisa di reset mungkin kan? Heeh. Mungkin aja. Oke, Atau masih bisa diambil lagi. ditahan. 30 detik sabar aja mungkin dari Onyx. Sementara ini rajanya udah keluar nih Yawi. Mau coba untuk mengincar ke arah cewek, tapi cewek masih bisa menghindar. Dan Boots bakal coba untuk ada paksa Lordnya kali ini. Dan sementara Kartizi udah maju ke area depan. Kartizi berhasil untuk mendapatkan retry ke area Lord dan Kiboy. Bersama dengan pemain Onyx lainnya mereka harus mundur. Ini Lord yang mungkin sekarang bisa digiring sama Eko untuk masuk ke area base. Oke, percobaan yang bagus lah ya. Mereka masih mau mencoba dan kita harus reset lagi. Defense lagi kali ini Onyx. Kondisinya memang tidak bagus dan ini push yang paling oke menurut gua dari Eko karena 5 membernya masih ada Om. Ya, dan itu dia yang memang ditunggu oleh Eko tadi. 5 member tersedia, mereka bakal jalan berbarengan. Kalau item in game-nya udah lah ya, udah ganti-ganti terus-terusan juga. 21.000. Sanji juga udah punya Blood Wings dijual, ada Immortal sekarang. Ya semuanya dan mereka kan nabrak nih bersama-sama. Dan setup dari Onyx ini mungkin harus di luar dari base juga. Kalau mereka terlalu mepet di base mereka dari Benny, ini bisa langsung fokus untuk menjadi base. Oke. Ini lumayan bahaya pastinya karena base-nya masuk, Benny fokus objektif kayaknya nggak ada yang bisa nahan lagi. Yang kayak Om mau bilang tadi, bahkan ngandelin Kufra mungkin dengan momen yang pas itu baru bisa. Untuk top lane bareng sama Lord dan untuk laning lainnya juga lumayan bagus nih. Eko rapi banget laningnya sekarang. Ya, mereka buka Magic Sentry untuk cari informasi, tapi sepertinya 4 pemain sudah mulai kelihatan. Lordnya apakah masih bisa ditahan? Minion bakal coba keluar terlebih dahulu dari base pemain-pemain Onyx. Sementara kali ini masih punya beberapa immortality dan bahkan Kairi posisi dari depan masih bisa di-clear tentunya. Tapi free banget dari seorang Kairi. Sanji mencoba untuk nahan Tyrant Rage Onyx dalam 3 pemain. Kiboy mencoba dari depan dan cewek benar-benar free di area belakang. Benny Cutie tumbang. Kairi berhasil untuk menumbangkan Yawi. 4 pemain hilang, tapi Kartizi membawa adanya minion kali ini. Apakah base-nya masih bisa ditahan? Dan wipe out didapatkan oleh Onyx kali ini. Oh no, Onyx Esports. Sekarang mereka mencoba untuk membalikin keadaan, push di area mid-nya. Karena kita sudah melihat Boots udah mulai siap untuk memotong di area mid. Team fight yang begitu disiplin dari Onyx di area base-nya. Oke, amat 70 detik. Mid-nya bisa di-push. Di atas langit ada Onyx. Go Onyx, go Onyx. Kali ini lihat 5 pemain dari Onyx mereka masuk ke area base-nya. Eko Gak ada yang defense. mereka cuma bisa melihat, menatap dari kejauhan dan Sans masih dengan recall-recall-nya. Dan Onyx Esports menuju ke arah babak grand final 3-0. What a comeback dari Onyx Esports. Comeback Israel. Wah, Di gila. atas langit ada Onyx. Grand finalist kita yang kedua. Onyx versus Blacklist di grand final. Oh my god, Onyx Esports, sang raja langit, tentunya tidak mudah ditumbangkan. Dan ini pertama kalinya Eko Philippines mereka turun ke bronze match. Yes, dan juga masih mempertahankan 100%. Ih, gemes banget. Game rate untuk Onyx tadi. Dan ya, itu nabrak semuanya. Terlalu paksa juga sebenarnya. Gini, mungkin yang gue lihat tadi Eko dia kebawa adrenalin Om. Setuju. Karena biasanya kan nge-push berempat, bertiga. Tadi lu ngekap Om. Gila sih. Itu dia makanya dia kayak kebawa adrenalin. Kayak udah pasti nih kita Iya. bisa nih, kita bisa Kalkulasi bareng-bareng. timing minionnya juga sih sebenarnya menurut aku. Dan ternyata dipatahkan oleh Onyx tadi. Wah, Gak gokil ada yang Onyx. pulang.
Onyx, gua speechless banget melihat kata-kata dari Onyx. Dan ya bentar lagi kita akan melihat interview di Kamboja. Silakan host yang ada di sana. Wow, wow, wow. Som Ho ơi, Onyx Boy Mau. Wow, wow, wow. That's crazy. Wow ឥឡូវនេះយើងឃើញថាអូននេះទទួលបាននូវជ័យជំនះនៅក្នុងការប្រកួតមួយនេះហើយដែលយើងឃើញថាកាលពីរដូវកាលមុនអូននេះគាត់ត្រូវបានធ្វើឲ្យក្រុមរបស់អេកូបានដាក់គាត់នៅនឹងកន្លែងប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺអូននេះទទួលបានជ័យជំនះទៅលើអេកូវិញហើយសូមឲ្យខ្លាំងៗឲ្យអេកូរបស់អូននេះមួយមកវ៉ាវហ្គេមនេះពិតជាល្អមើលមែនតើយើងមិននឹកស្មានដល់ទេហើយអ្វីដែលអស្ចារ្យបំផុតនោះគឺនៅពេលដែលចុងក្រោយគឺ5 player គឺត្រូវបានទៅទាំងអស់តែម្ដងដូច្នេះហើយនេះជាឱកាសមួយដែលអូននេះអាចទទួលបាននៅជ័យជំនះនៅក្នុងការប្រកួតមួយនេះផងដែរអូខេឥឡូវយើងចង់ដឹងថាតើចំណាប់អារម្មណ៍របស់គាត់នៅក្នុងការសងសឹកមួយនេះបានទទួលបានជោគជ័យនឹងទៅជាយ៉ាងណាសូមជួបជាមួយនឹងម៉ារ៉ានៅលើឆាកទាំងអស់គ្នាបាទ Everybody go! Congratulations, Onyx! Finally, it will be Philippines versus Indonesia in the grand finals. You guys are heading to the grand finals. How do you feel right now? I feel very good that we defeat the MPL Phase champions and M4 champions. វ៉ាវពិតជាមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំមិនចាំបាច់និយាយទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងថាគាត់សប្បាយចិត្តប៉ុណ្ណាដែរនៅក្នុងការទទួលបានជ័យជំនះនៅក្នុងដៃគូប្រកួតរបស់គាត់មួយនេះផងដែរបាទ Coach Yeb, this is for you. Coach Yeb, great strategy. You were amazing. Your team was able to sweep the world champions. They eliminated you from M4 last time. But what was different this time around? Because they couldn't even get one game from you. Maybe we just lucky and we learn from our mistakes. វ៉ាវពិតជាល្អមែនតើយើងឃើញថាអូននេះត្រូវបានកំចាត់ចោលនៅក្នុង M4 គឺគាត់មិនទទួលបានជោគជ័យប៉ុន្តែឥឡូវនេះគាត់ទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងការប្រកួត MSC ឆ្នាំ2023ហើយនេះគឺជាសំណាងមួយដែលគាត់ទទួលបានក៏ដូចជាការរៀនអំពីកំហុសដែលគាត់បានសាងផងដែរឥឡូវគាត់ទទួលបានជោគជ័យហើយ Yeah my question is that it seems like you read Echo like a book so can you tell me is there any preparation for that series maybe me and Coach Chef combine because before in M4 we both get lost with Echo, so we combine to beat Echo. វ៉ាវគាត់បាននិយាយថាកាលពី M4 គាត់មិនទទួលបាននៅជ័យជំនះទេឥឡូវនេះគាត់ត្រឡប់មកវិញម្ដងទៀតដើម្បីដាក់ឲ្យគូប្រកួតរបស់គាត់នៅនឹងកន្លែងតែម្ដងឥឡូវយើងឃើញហើយថាពិតជាទទួលបាននៅជោគជ័យមែន Now once again, Kyrie, this one is for you. I don't know if you guys know, but that was the longest game for MSC. It was about 39 minutes and 51 seconds. And did you guys see his Lancelot? Amazing! Now, we're getting a lot of comments that you are now the best jungler in the world, and your Lancelot was one of a kind. You were going up against the Lancelot god, which is Carl Teasy, but your movement was something else. You were so hard to chase. You were all over the place. They even said when Kyrie was using his Lancelot, it was as if Lancelot had wings that could fly. What do you have to say about that? I think I can only dash, but I cannot retreat. You can only dash, but not retreat. But do you believe that you are now the best jungler? I think still no, because we still have to defeat Blacklist, and for me, Carl and Wise are the top junglers. អូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងថា hero របស់ Kyrie គឺជាអ្នកណាដែរឬអត់គឺ Lancelot អញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់រើសយក Lancelot ហាក់បីដូចជា Lancelot អាចមានស្លាប់នៅក្នុងការហោះហើរពេញតែឆាកប្រយុទ្ធនឹងតែម្ដងហើយនេះគឺជាអ្វីដែលគាត់ទទួលបានគឺភាពជោគជ័យមួយផងដែរបាទ But now we're gonna go back to that. What do you have to say that you were able to out Lancelot, the Lancelot god? What do you have to say about your performance there with the Lancelot?
because that was a statement game, using his own hero, his best hero, against him. For me, I still think Carl is a better Lancelot than me, and I can only, like what I said earlier, I can only dash, and I cannot retry. He thinks that Carl TZ is the better Lancelot than him because he can only dash and not retry. អូខេគាត់ថាអ្វីដែលគាត់លេងហ្នឹងគឺមិនទាន់ជាគ្រប់គ្រាន់ប្រហែលទេនៅមានអ្នកល្អជាងគាត់ទៅទៀតប៉ុន្តែនេះគឺជា result ដែលគាត់ទទួលបានគឺភាពជោគជ័យមួយនេះផងដែរបាទ Okay, so I still have some more question to you. I believe that defeated him as a team is not really easy. Do you believe it that you can defeat the other team is Echo? Do you think that you can defeat it at the first place? Oh, Before you play, yeah. Before the game, were they Sure. confident that they were going to sweep Echo, the world champions? Wow, yeah. Actually, we're not expecting. I mean, we join every tournament, and our only goal is to win. អូខេគាត់អត់បាននឹកស្មានថាគាត់នឹងទទួលបាននៅជ័យជំនះមួយនេះនៅក្នុងការឈ្នះ Echo ទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែការដែលគាត់ស្រមៃនោះគឺជាការទទួលបាននៅជោគជ័យនៅក្នុងថ្ងៃនេះតែម្ដង Now let's talk to Boots, the MVP of game number 2. You were something else, Boots, such a beast. Actually, you controlled Sanford, which is the key player who usually initiates. So let's talk about your dominance for all 3 games. I don't know, I just keep my eyes into Sanford because he's my idol. Oh, he kept his eyes on Sanford because Sanford is his idol. អូខេអញ្ចឹងគាត់ថា Sanford គឺជា idol របស់គាត់អញ្ចឹងហើយគាត់ keep eye មានន័យថាផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើនេះតែម្ដងអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលគាត់ទទួលបានផងដែរបាទ Now tomorrow, it's going to be against Blacklist International. They eliminated you before in the world champion, actually, Coach Yeb. How is it going to be different this time around? Because we can tell how much you guys have prepared. You're really dominating. In Indonesia, you're doing really great, but when it comes to the world stage, usually you come short. But this time around, everybody believes that you're going to take it. So up against Blacklist International, what's different this time around? Of course, we still respect Blacklist. We know they are strong, but we will just give our best tomorrow. បាទគាត់ដឹងថា Blacklist គឺជាក្រុមមួយដែលខ្លាំងមែនទែនមិនថានៅពេលណាទេគឺ Blacklist តែទទួលបាននៅជ័យជំនះប៉ុន្តែគាត់នឹងខំប្រឹងប្រែងអស់ពីលទ្ធភាពនៅក្នុងការទទួលបានជោគជ័យក្នុងការប្រកួតជាមួយនឹង Blacklist នៅក្នុងថ្ងៃស្អែកផងដែរបាទ And now, it's time to find out who the MVP of this series is. Who do you think it is? We're getting a lot of cheers from the crowd. And the MVP goes to Keyboy! Wow! Keyboy! Right next to me. Congratulations! Congratulations. What contributed to your great confidence and the great fight that you put up today? What contributed to your great performance today, you being the MVP of this series? I don't know because my team carry me. អូខេគាត់ថាអ្វីដែលគាត់បានធ្វើនេះគឺជាលក្ខណៈ team តែម្ដងគឺជាក្រុមតែម្ដងមិនមែនគាត់តែម្នាក់អាចធ្វើបានទេអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលគាត់ទទួលបានគឺចេញពីសមិទ្ធផលរបស់ team ទាំងមូលតែម្ដងបាទ And what is your, Keyboy, it's your turn still. What is your message to Blacklist International? Because now you're going to go to the grand finals tomorrow. Good luck, have fun. Other than good luck, have fun. Other than good luck, have fun. អូខេសប្បាយសប្បាយ Go ahead. Other than good luck, have fun. Coach Shep, ikaw naman. Anong mensahe sa Blacklist International? Same lang. Other than good luck, have fun. Bigyan natin ng magandang laban ng lahat. Let's give everybody a great fight. អូខេតោះស្អែកគឺជាថ្ងៃដែលប្រកួតស៊ីសាច់ហត់ឈាមគ្នាតែម្ដងនៅក្នុងថ្ងៃស្អែកនេះ
Oh, it's gonna be an epic showdown for tomorrow. We're gonna find out what happened in that game. Break it down for us, casters, and see the world. Tiga kosong untuk Onyx dan congratulations berhasil menuju ke babak grand final. Ya. Meskipun kita ngelihat game 3 panjang, berapa menit? 39 menit. Wah kagak tahu dah, saya sudah tidak ngitung berapa menit. Yang Itu saya kayak- hitung lamanya 39 menit, lordnya 7 kali. Yang kita hitung juga berapa kali Tyrant Rage-nya Keyboy. Kena, Jadi Basic saya you. itu Immortal sisa berapa ya tadi ya? Iya, iya. Kayaknya 2 dia. Aduh kayaknya 3 gitu. Benar-benar, tapi luar biasa sih, kelihatan memang spirit mereka, fighting spirit dari tim Onyx ini kelihatan banget. Mereka mau ngebalesin dan bahkan gak kasih chance sama sekali untuk Eko bisa dapetin 1 game pun. Iya 3-0 Israel kawan-kawan. Akhirnya Indonesia masuk di grand final. Iya, ini berkat Turnamen dukungan teman-teman internasional. juga loh. Ya, menang dari Legend PH nomor satunya lagi kan ya. Iya. Iya, MPL-nya. 4-0 lagi. 4-0 lagi. Ini kalau ini struktur ya. Strukturnya kan Gimana nih? MPLPH nih yang menang kan Eko. Wow, terima 3 kasih juta teman-teman semua. penonton. Dan silakan langsung di-redeem saja kodenya buat teman-teman ya di dalam in-game See the World. Langsung saja karena kita berhasil untuk mencapai 3 juta. Wow. Oke, 3 juta penonton ya. Terima kasih para penonton yang selalu support juga. Ingat masih ada besok juga Iya. teman-teman grand finalnya. Belum selesai sampai sekarang dari Onyx-nya. Betul, benar banget. Dan mungkin ya berbeda strategi ya kalau ketemu dengan Oh iya Blacklist dong, juga. bandnya juga beda. Masanya kita juga tahu kan Blacklist sekarang udah bukan tim yang UBE lagi gitu loh. Mereka udah bisa main lepas. Iya. Udah gak mengandalkan kita tempel 5. Ayo bareng-bareng enggak udah. Iya, Tadi iya, tadi iya. kelihatan beda banget tadi buat mereka. Yes, Ya, benar kan? banget. Dan tentunya kita udah tahu ya MVP dari game kita yang ketiga jatuh ke tangan seorang Keyboy di sini. Oh, ini gila sih covernya dia banyak. Ya Banyak udah pakai banget. Windtalker tuh. Ya udah. Ini terakhir ya. Iya, Semua iya, itu iya. beli rapid boots, Dan Windtalker. Windtalker. Udah Wah, yang penting iya. cepat kita yuk selesai. Soalnya Karena wipe out. Ya udah wipe out ya. Udah gak ada siapa-siapa juga tadi. Dan ya, ini dia untuk highlight bagaimana mendefense base dari Onyx ya. Gila sih, berulang kali mereka bisa ngedefense meskipun perlawanannya dari Eko sendiri adalah mereka berhasil untuk dapetin Lord turtle-turtle-nya juga sekalian tadi diambil tadi. Dan tugas berat sebenarnya diemban juga oleh Boots tadi, di mana dia harus fokus untuk incer di area belakang. Cuman ini 5 pemain dari Onyx memang bener-bener kelihatan sangat sinkron satu sama lain. Ceweknya, positioningnya, terus juga dari Keyboy-nya dan Boots-nya juga lihat Boots itu lagi nyari stack dulu di belakang, baru dia dash ke depan buat incer Benny Cutie. Karena Benny Cutie memang pemain yang harus tumbang, dan ada beberapa kesempatan di mana Benny Cutie ini selalu terus-menerus terpick. Jadi memang hilang satu ya dari Eko, tapi hilang satunya ini mereka gak punya damage akhirnya. Dan setiap kali tim fight mereka hilang satu, entah Yawi atau Sanford, Eko tuh mainnya lebih hati-hati karena mereka tahu masuk ke arah late game. Ini sebenarnya Ini cewek sih. positioningnya bagus banget, tapi akhirnya sih. Ya ini yang keculik Benny Cutie lagi kan? Iya. Benny lagi dong. Benny lagi yang kena terus-menerus. Dan tanpa damager, mereka nggak bisa start Lord langsung tadi. Lihat positioning Benny sebenarnya udah bagus di awal-awal tim fight Lordnya ya. Iya, Tapi pas masuk nge-push ke arah Lordnya, ke base-nya itu agak sedikit sulit. iya. Adrenalin mungkin ya. Iya. Ke bawah sama dia juga. Apalagi di waktu momen ketika Lancelot lagi dikejar tadi. Iya dia yang paling semangat ngejar Paling tuh semangat sebenarnya. banget dia. Sampai di sampingnya Lancelot. Ya, tapi Sampingnya. sebenarnya Keyboy itu selalu dapat kalau nggak momen penting hero Ini satu. sih, ini sih. dapat kumpul, banyak. Kumpul 5 semua nih. Kena Muddles. Tuh, lihat. Kena Keyboy lagi. Gila keangkat semuanya. Partisi bisa apa? Dia cuma ngeliatin akhirnya dari belakang. Iya. Karena source damage dealernya udah habis semuanya. Dan langsung satu tim fight. Nah, ini usaha terakhir Kaltisi sih. Ini memang layak buat dicoba oleh dia. Ya dia defense sendiri juga kayak Gak bisa lah. dia nggak bisa juga, dia mending Iya, coba ini dan dicoba. ya itu dia wipe out ya. Akhirnya bisa ditutup dengan 3-0 oleh Onyx. Wise Waduh. Onyx ya untuk Ini item waduh, build-nya kayaknya agak susah ya. agak Susah banget ya. nih. Ini bisa dikembalikan 5 menit yang lalu gak ya? Item build-nya jangan yang di end game ya. Kufra Windtalker di mana Hunter Sword gimana menurut semua nih Om? Ini buat mukul base tadi ya Ini buat kawan-kawan Google Base ya biar cepat. Semua Windtalker kan semuanya kecuali Sans mungkin Sans Windtalker juga karena tadi Sansnya yang nge-recall tadi di depan. Iya. Ya sisanya ya udahlah ini udah item penutupan tadi ketika pemain-pemain dari Eko itu semuanya terkena wipe. Nah kalau dari Eko ini belum ganti item dan Immortalnya pecah dari Eko. Dan ya sekali lagi ini Benny Cutie yang gak ada dikasih
kesempatan. Kesempatan dia ada waktu team fight awal. Nah ya, Tapi begitu selesai tim fight awal, waktu kita melihat Benny Cutie lagi berupaya untuk masuk ke depan, maju. Habis dia ngelepasin Bennett Rage-nya dia atau dengan Nimbirus Passion-nya. Nah itu posisi dimana Benny Cutie dikejar sama Boots. dia kejar habis-habisan ya. Wow, tapi memang sebenarnya usaha yang harus diapresiasi sih dari Boots. Tapi Sanji boleh-boleh ya. Kiboy juga, tapi Sanji 3 game, Wow. 3 kali jadi ace. Dan Di posisi kalah berarti tiga-tiganya Om. ya, tiga kan di posisi yang kalah. Dan Monster Gold Solo-nya juga dipegang oleh Eko tadi. Tapi ini sama-sama kuat ya untuk kedua tim. Dan Guardian Wingman-nya akhirnya diisi oleh Kiboy. Dan GPM tertinggi ada di Boots ya. Ada Boots Boots yang ngisi lane ya. Iya. dan kelihatan memang tanpa adanya Tyrant Defense, Tyrant Rage dari Kiboy itu gak bakal mungkin mereka bisa balikin keadaan. Lagi-lagi itu selalu on point dan selalu bisa dapetin. Karena memang pemain-pemain dari Eko pun mereka punya adrenalin rush untuk nge-end game secepat mungkin. Lordnya sampai yang ke-7. Gimana ceritanya itu masih gak bisa nge-end? Sebenarnya mungkin Eko. dari beratnya Kiboy ya, bukan cuman dia harus cari momen yang pas. Dia telat sedikit, Kairi hilang loh. Timingnya juga. Yang buka satu-satunya Kairi doang. Jadi dikasih side sedikit, Kairinya coba mundur. Itu juga kalau hoki bisa mundur ya. Itu Kiboy harus dapat momennya. Dan dengan secepat itu dia dapat layak sih jadi MVP. Karena dia juga pengen ngincer sebenarnya ke arah Benny Cutie-nya, ya kan? Karena posisinya memang Boots posisi landing dari Onyx tuh kan tadi atas bawah udah jebol. Yep. Jadi Boots-nya mungkin agak sibuk nih untuk ngeberesin landing dari pemain-pemain Onyx, tapi ya 3-0 yang penting teman-teman sudah diamankan dan Onyx besok mereka harus fight lagi. Yep. Masih ada Ya, waktu tentunya untuk mempersiapkan strategi yang sebenarnya kalau lawan Blacklist Tergantung nih, Blacklist-nya respect dulu dan respect-nya kemana nih? Apa respect-nya ke MVP hari ini Kiboy? Hero-heronya seperti Kufra ini dihilangin. Kayaknya Valen sih ini yang bakal jadi perebutan nomor 1 nih besok. Valen setuju kalau Valen ya. Valennya Fredrin Yue juga juga ya. ya. Iya. Ya. Valen, Fredrin. Ya itu 2 hero Ya, yang Valen bakal Fredrin. di-pick mulu mungkin. Yang di ban Tapi- ya tetap Kadita lah yang di ban. Kaditanya lihat tuh tadi tuh. San tetap aja dia pasti melakukan sesuatu dengan Iya, Kaditanya lihat kan. Kaditanya tadi gimana tuh? Iya. Banyak efek knock up-nya dia. Itu kena loh. Iya. Memang follow up di belakang kan ada si Benny kan awal-awal kan ada Nibiru mau follow up teman-temannya biar gak diapa-apain, terus ada Bennett Rage-nya. Begitu selesai ya udah dia harus maju ke depan. dan Rough Wave Petrify itu dikomboinnya tuh setelah Tyrant Rage efeknya tuh selesai. Iya. Dan bukan itu sebenarnya kayak mulai sampai akhir-akhir di mana Yao ini udah nggak bisa ngekill siapa-siapa lagi Om. Tadi Iya. makan 1, ditembak Benny hilang. Benny-nya udah jaga posisi. Digigit 1 udah nggak hilang lagi, nggak ada Benny soalnya. Itu mungkin momennya ya yang Dan bikin tadi sampai kebalik Di lagi. akhir-akhir juga Yawi udah mulai hilang nih. Tarikannya sih udah mulai Tarikan gak mautnya kena-kena udah tuh kan. ya. Udah mulai pegel jempolnya gak sih? Bener. Kan awal-awal jempolnya masih asik gitu kan. Asik ya. 20 menit pegel juga nih bos Ya gitu mau kan. 30 menit. Aduh. Iya, mencetnya udah ke belakang tarikannya. Bloodihannya itu udah nggak bisa dibilang efektif lagi semenjak Ya gak ada follow up. nggak ada follow up. Itu yang paling bahaya ya. Dan udah bisa digocek juga ya sama cewek juga. Ya. Jadi memang cukup aman untuk posisi Nah. dari damage dealer Onyx sendiri. Apalagi tim fight yang terakhir itu kan Madelsnya bahagia ya sepertinya ya. Iya. Wah itu hit semuanya tuh Sat. Karena kan Belum Ada lagi- satu titik soalnya kan. ya mereka di kumpul bawah- 5 kan, atas. nabrak bareng sama Lord. Lordnya pecah Iya. duluan. Tyrant Pada mau Rage. pulang. Belakang Tyrant Rage. Iya ada Tyrant Rage-nya yang nyambut juga. Pas banget. Mungkin gila. bisa beda cerita kalau Eko satu split bawah tadi. Itu serem banget sih. Tidak usah Susah. beda ceritanya, yang penting Iya. kita 3-0 sudah. Nggak bisa sih. Nggak usah. Pokoknya Jangan 3-0 jadi Oli. telenovela. Iya, Sudah iya, selesai. Nggak ada cerita. Gak Kalau ada cerita lain. kalau B nggak ada. Gak ada. Ceritanya Tiga kosong cuma selesai. Onyx 3-0 Udah tutup buku, titik. tutup buku. Udah selesai.